Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang saya hormati dan anak-anakku yang paling saya sayangi, kita lanjutkan dulu matahari. Sekarang kita belajar struktur bumi. Mari kita dekatkan ini, ya, struktur bumi. Selama ini pemirsa semuanya dan anak-anakku semuanya yang saya sayangi, bahwa bumi itu bentuknya bulat. Bulat ini adalah ditemukan oleh Ferdinand Magellan pada tahun 1552. Itu Magellan perjalanan ke arah barat, terus ternyata kembali lagi ke tempat semula. Dia terus menyatakan bahwa bumi itu bulat. Kemudian bumi itu, struktur dari bumi itu ada 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan inti dalam, inti luar, lapisan mantel, dan kerak bumi. Nah, para ilmuwan di dunia ini itu menentukan ini melalui metode geofisika. Ya, melalui metode geofisika yang pertama adalah selama ini ada gempa, berarti ada getaran dan gelombang. Yang kedua, setiap benda jatuh ke pusat bumi, jatuh ke bawah, itu berarti menggunakan metode magnet bumi. Yang ketiga adalah panas. Ya. Kemudian jadi bumi itu dari metode geofisika, dari metode gelombang, getaran, panas bumi dan magnet bumi, gaya tarik tadi bisa diketemukan. Yang pertama bahwa bumi ada 4 lapisan, bisa didekatkan ini. Yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi itu adalah lapisan yang paling luar, ya, lapisan paling luar. Suhunya 100, bisa dikatakan ini 1100, ya, maksud saya 1100 derajat Celcius dengan ketebalan 70 km. Kerak bumi dibagi menjadi 2. Namanya adalah kerak samudra dan kerak benua. Nah, demikian bedanya gini. Kerak benua itu seperti Eropa, Australia, Asia. Ini adalah masuk kategori benua. Jadi dia lebih tebal, sekitar 20 km sampai 70 km ketebalannya. Sehingga pada ketebalan yang tertinggi ini di wilayah kutub sana terjadi dingin sekali. Kemudian kalau samudra, mungkin samudra itu adalah lautan, ya. Ya, samudra itu ketebalan cuma 5 sampai 10 km. Ya. Kerak samudra itu terdiri dari batuan basal dan mengandung magnesium. Kemudian kerak benua itu lebih keras lagi, dia mengandung granit, aluminium, ketebalannya sampai 20 sampai 70 km. Kemudian yang perbatasan antara ini, antara mantel dengan kerak itu adalah paling suhu tertinggi 1100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu adalah lapisan mantel. Lapisan mantel bumi ini, ya, suhunya sekitar 3000 derajat Celcius, tebalnya 2900 km. Ini bentuknya berwujud cairan elastis yang banyak mengandung besi, aluminium, magnesium, kalium, silikon, dan oksigen. Pemirsa semuanya dan anak-anakku yang saya sayangi, yang selama ini gunung berapi di Semeru, yang belum pernah waspada, ini adalah di gunung berapi, magma yang keluar. Ini orang bilang katanya magma yang keluar dari gunung berapi itu sebenarnya berasal dari mantel bumi. Ini, ya, karena peristiwa konveksi mengecilnya massa jenis, dia ingin keluar ke permukaan bumi, ke kerak bumi. Ini kandungannya. Selanjutnya yang
inti itu ada dua, inti luar, inti dalam. Inti luar itu wujudnya cair, kalau inti dalam itu wujudnya padat. Cuma kalau inti luar itu suhunya 4000 derajat Celcius, kalau inti dalam 4500 derajat Celcius. Semua di inti atau inti bumi, lapisan yang ketiga dan keempat itu adalah inti buminya itu paling panas sendiri dan mengandung besi dan nikel. Tapi kalau di yang paling dalam ini, inti dalam adalah bentuknya padat. Ya, demikian putra putri semuanya yang ada di rumah, semoga bermanfaat. Mungkin ini juga bermanfaat buat putra putri para pemirsa semuanya, bahwa di kerak bumi ini ada dua, samudra sama benua. Ya, nah di kerak bumi ini nanti ada selanjutnya ada tiga hal yang kita pelajari. Yang benua, yang daratan itu namanya adalah litosfer. Yang lautan itu namanya hidrosfer. Yang udara selama ini kita hidup di lapisan bumi ini namanya atmosfer. Nanti setelah ini kita pelajari itu. Demikian pemirsa, mungkin bermanfaat buat putra putri dan anak-anakku semua yang saya sayangi. Apabila banyak kurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.